Gini Remisa, saya di sini tidak punya kepentingan apapun dan saya akan menjawab sesuai sepengalaman saya. Jadi bila mana ada kekurangan serta ada kata-kata yang kurang baik, saya kira para penonton juga sudah cukup dewasa untuk menilai video saya. Barangkali ini jika menjadi solusi ya monggo. Kalau memang ini nanti akan merugikan orang lain ya itu memang apa ya Remisa ya. Yang saya sampaikan ini benar-benar real pengalaman yang saya mengerti. Poin pertama satu hal yaitu ketika kita membeli printer bekas atau printer second itu khususnya untuk Epson Remisa ya, jangan membeli bekas tinta yang menggunakan jenis art paper, pigment, sublim atau jenis-jenis tinta yang kental-kental karena itu nanti karena ini kondisinya bekas kita nggak tahu historinya seperti apa ya paling tidak kita akan meminimalisir resiko-resiko karena tinta yang condong kental-kental itu tadi akan menyebabkan atau apa ya sering ada gangguan sirkulasi sirkulasi cetak gitu Remisa. Iki piye aku mulai video iki tapi ojo bekase sing iki ku lah Remisa. Tapi tonton terus video saya poinnya sampai mana saya ucapkan terlebih dahulu. Kalau memang ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan buat para wong-wong kabeh yang melihat video saya, ternyata karena sudah ribuan Remisa yang nonton jadi saya rodok-rodok wedi juga. Ayo kita mulai videonya dari awal dan mohon maaf jikalau ada para penonton yang merasa saya rugikan. Kritik dan saran tetap saya tunggu di kolom komentar gitu Remisa ya. Sudah saya persiapkan seperti ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Remisa yang sudah menonton video yang ada di channel saya ini. Dengan pertanyaan, Bang, apa resikonya ketika kita membeli printer bekas atau printer second? Lah, lebih tepatnya akan saya jawab pada video kali ini. Resikonya ada dua, Bolo. Pertama, resiko kita membeli printer bekas yaitu dapat barang yang sesuai, harganya murah, barangnya siap kerja, otomatis akan membantu atau meminimalisir biaya operasional atau biaya modal yang kita keluarkan. Itu satu. Terus keduanya, resiko yang ketika kita membeli printer bekas yaitu kita mendapatkan barang yang nggak layak pakai atau nggak siap kerja yang justru akan menambah biaya beban operasional kita atau menambah beban modal kita. Karena apa? Kelihatannya lebih murah tapi ternyata kita dalam usaha malah digerogoti modal-modal karena membeli printer nggak sesuai sama harapan kita gitu Mas Remisa ya. Lah dalam video kali ini saya akan berbagi atau untuk meminimalisir ketika kita membeli printer bekas. Jadi untuk apa ya, yaitu tadi meminimalisir resiko-resiko yang kita terima ketika kita membeli printer. Lah hal yang pertama ketika kita membeli printer bekas, otomatis para Remisa atau para penonton ini pengalaman ini saya dapatkan dari beberapa konsumen yang bertanya kepada saya dan kebanyakan beliau ini ketika mau membeli printer bekas itu pasti akan menanyakan soal hasil. Lah, hal yang pertama para Remisa ketika mau membeli printer bekas itu pasti akan menanyakan hasil. Hasil yang bagus itu bagaimana? Lah ini sudah saya persiapkan seperti ini. Hal yang pertama pasti para Remisa ketika mau membeli printer pasti akan menanyakan hasil atau cetak nozzle. Cetak nozzle yang pertama kali ini hasilnya yang bagus itu cetak nozzle yang seperti ini.
Mungkin bisa diperhatikan dan cukup jelas remisa ya. Lah, hasil yang seperti ini, cek nozzle yang seperti ini, bisa dikatakan printer ini masih dalam kondisi fit atau kondisi baik, atau kondisi kepala cetaknya masih dalam keadaan bagus. Kalau cek nozzle-nya seperti ini remisa, ini kelihatannya cek nozzle-nya bagus. Ini semprotan tinta pada kepala cetak, namanya cek nozzle. Mungkin bagi para penonton yang masih belum tahu. Lah, kalau kondisinya seperti ini remisa, ini kan sudah double-double atau sudah nggak fokus, atau apa ya, sudah nggak presisi. Ini faktornya ada banyak. Biasanya bisa juga karena usia head yang sudah terpakai beberapa puluh ribu lembar, atau kondisi tinta yang dipakai karena kualitasnya jelek atau tinta yang KW. Itu yang kedua. Kalau kondisinya seperti ini, kalau bisa jangan dibeli. Terus yang ketiga, kondisi yang seperti ini, cetak nozzle yang seperti ini, dia untuk hitamnya rapat atau padat. Istilahnya hasil untuk cetak nozzle hitamnya masih bagus, tapi ada bagian warna yang warna merah atau yang warna biru, dan warna biru ini ternyata ada yang kosong. Lah, ini akan mempengaruhi ke hasil cetak blok warna. Ketika mencetak warna merah atau warna biru, nanti dia akan ada garis, atau saat buat nyetak gambar nanti gambarnya itu tadi tidak akan bisa tercetak dengan penuh. Terus keempatnya, dengan hasil cetak nozzle yang seperti ini, kelihatannya dia hitamnya, cek nozzle semprotannya masih dalam kondisi yang baik, untuk khususnya yang warna hitam. Jelas ya remisa ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Printer ini saat mencetak gambar itu biasanya bagian warna merah pada lembar cetak pertama itu akan tercampur warna hitam, setelah itu bagus. Jadi intinya pada saat nyetak gambar pertama dia akan ada campuran tinta, baru lembar kedua, ketiga, keempat baru bisa menghasilkan cetak gambar dengan keadaan bagus. Lah, kalau kondisi cetak nozzle yang seperti ini, saya tidak menyarankan untuk para remisa beli. Karena apa? Printer ini kalau mau kondisi normal ya, saya pastikan untuk penggantian kepala cetak atau penggantian printhead yang harganya 1 jutaan lah remisa. Karena di pasaran jenisnya kepala cetak itu sendiri berbeda-beda. Nah, ini hal yang pertama ketika para remisa yang perlu perhatikan saat membeli printer dengan kondisi bekas. Terus hal yang kedua, pasti para pembeli akan menanyakan jumlah cetak nozzle. Jumlah cetak nozzle-nya berapa mas? Jumlahnya sudah nyetak berapa puluh lembar mas? Nah, jangan terpatok sama jumlah cetak cek nozzle seperti ini. Ini kan ada color pack totalnya 23.500 lembar. Untuk hitamnya 17.000 lembaran lah. Lah, total packnya sudah 41.000 lembar. Lah, kalau remisa ini terpaku sama jumlah cek nozzle atau jumlah cetak cek nozzle, para remisa ini bisa diakali buat para pedagang-pedagang nakal atau penjual yang istilahnya kurang jujur lah remisa. Saya tidak ada kepentingan apapun di sini, saya hanya menjawab pertanyaan penonton, gitu ya remisa ya. Jangan terpaku sama jumlah cetak cek nozzle, karena cetak cek nozzle ini dia itu ikutnya programnya ada di mainboard printer. Mainboardnya seperti apa? Mainboardnya seperti ini. Lah, ini contoh saja, ketika jumlah sekian ini bisa saya kosongkan semuanya.
Nah, ketika para remisa terpaku sama Mas, ini printernya masih baru mencetak 1000 lembar ya. Jangan terpatok sama jumlah cetak nozzle itu tadi. Karena ketika sudah mencetak 41.000 lembar, otomatis kan kepala cetak sudah baret. Membrannya sudah tipis. Ini saya kosongkan, saya pakai seminggu sudah 1000 lembaran. Lah, nanti sampean terpatok sama ini, sampean bisa juga terbojok atau terkapusan gitu loh, Bolo. Itu yang perlu, hal yang pertama yang perlu para remisa ketahui terlebih dahulu. Lah contoh aja barang yang seperti ini, kondisinya kan piye Bolo ya. Kondisinya itu gimana ya wong ya. Sebenarnya ini printer perlu perbaikan kalau kondisinya seperti ini. Lah ini hasil cetak nozzle-nya masih total packnya berjumlah hanya 43 lembar. 43 lembar, bukan ribu ya remi saya, 43 lembar. Ini karena kemarin saya sempat flashing. Ini printernya orang remisa, karena kemarin sempat perbaikan dan beberapa untuk mencari solusi yang terbaik, akhirnya saya kosongkan seperti ini ya, karena memang faktornya ada alasannya. Alasannya apa nggak bisa saya ceritakan karena nanti akan terlalu panjang. Nah, itu hal yang kedua yang sangat penting menurut saya ketika kita membeli printer bekas, khususnya printer Epson 3 digit. Terus ketiganya para remisa ketika membeli printer itu lihat dulu atau bisa dibuka covernya. Ini sengaja saya bukakan seperti ini karena apa? Agar mempermudah pemahaman para penonton yang menonton di video saya kali ini. Saya membeli printer dengan keadaan atau kondisinya printhead masih segel. Lah ini kondisinya masih segel remisa. Tapi saya bilang printer ini nggak layak beli karena apa? Ya kecuali murah sih. Lek murah ya wis terserah, saya nggak bisa membuat alasan apapun. Hal yang pertama, meskipun printer ini segel tapi nggak layak untuk dibeli, ya faktornya pertama kita akan melihat kondisi printer fisiknya itu kotor remisa. Ini satu, saya pastikan ini penggunanya juga kurang menjaga kebersihan. Dalam arti bleduk-bleduk itu loh remisa. Ini bisa masuk ke dalam. Itu satu. Terus keduanya, ketika kita membeli printer itu kan kita bisa melihat keadaan fisiknya itu seperti apa. Lah kalau keadaan seperti ini remisa, printer ini suaranya pasti akan kasar. Karena apa? Di sini kayak ada rusuh-rusuhan apa sih ngono lho. Ini ya faktornya debu, terus pemakaiannya juga agak lama, akhirnya membuat seperti ini loh. Selangnya itu terkelupas-kelupas ngono loh wong. Berikutnya ketika kita melihat fisik, lah fleksibel, ini kabel fleksibel ini kondisinya dia sudah kayak turun, pepleh, sempleh ngono loh wong. Apa ya? Ya kalau kondisinya fleksibel ini masih bagus, printer itu kerjanya masih belum nemen utawa printernya itu layak pakai, pasti kondisi fleksibelnya itu jejek ngene iki remisa. Jadi dia itu apa ya, alurnya itu rapi atau alurnya itu apa, sesuai gitu loh remisa, enggak pepleh-pepleh seperti ini. Dan berikutnya adalah aku kaya opo ae rek ngomong iki. Wis mbah wong rungokno ae. Ini remisa. Ini sensor seperti ini kondisinya sudah saya pastikan harus penggantian. Karena apa? Ini nanti akan berpengaruh kepada cetak. Lah cetaknya ini seperti apa ya kalau kondisinya sensor seperti ini? Sik remisa, tak sepilkan. Itu hasilnya akan seperti ini. Pada saat mencetak gambar atau mencetak dokumen, dia akan ada koyok beridut ya apa sih? Apa remisa? Beridut istilahnya ada cacat gitu ketika printer ini dalam kondisi mencetak.
Ini hasilnya, hasil cetaknya printer yang ada di depan saya ini. Nah, ini bisa kita lihat pada saat kita mau membeli printer dalam keadaan kondisi bekas. Yang bisa kita lihat mungkin secara fisik itu, terus keduanya itu sandaran. Lah, sandaran pastikan kondisinya jejak seperti ini Remisa. Nanti akan saya sepilkan kondisi sandaran ini kalau nggak layak pakai itu seperti apa. Berikutnya fisik yang bisa kita lihat saat membeli printer yaitu kondisi as. Kelihatan nggak Remisa? Ketok ya. Cek. Lah. Ini kan namanya itu as press roll. Iya. Teknisi sih bahasanya gitu. Kalau press rollnya ini dia kondisinya plastik atau casing tumpuannya ini sudah aus, saya tidak menyarankan untuk dibeli. Karena apa? Nanti kertas pada saat masuk akan gampang kesangkut atau nyantol ndek sini. Ndek bagian sini. Jelas ya Remi saya? Lah, penyebabnya kenapa tumpuan press roll ini bisa aus atau longgar atau lodok, koklok atau apa bahasa nih? Itu penyebabnya dari sini Remisa. Itu penyebabnya dari as ini. Ini adalah as press roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As ini bisa berkarat karena dia bahannya dari besi. Lah, karena kondisinya yang kasar seperti ini akan menggerus atau mangan atau apa? mengikis tumpuan yang ada pada bagian sini. Lah, ini pentingnya ini dalam keadaan kondisi yang bagus itu karena ini akan berpengaruh kepada saat printer menarik kertas. Lah, kalau tumpuan ini kondisi aus Remisa, otomatis akan turun. Lah, cara ngeceknya bagaimana? Sampean bisa pakai flash atau pakai senter atau cahaya yang lain, yang penting kita bisa melihat posisinya seperti ini. Lah, kalau seperti ini kan posisinya dia sudah kemakan atau aus. Ini asnya ini ada yang berkarat, jadi dia kasar. Mangan pangkone ngono lho bolo. Ceritanya seperti itu. Lah, kalau kondisi as dek sini itu bagusnya seperti apa? Kondisinya yang bagus itu seperti ini. Lah, kondisi roll itu yang bagus seperti ini. Dia itu jaraknya plastik iki kan katut sak casing Remisa. Itu dia jadi satu sama casing semuanya ini. Lah, kalau dia posisinya masih kondisi rapat seperti ini, berarti printer ini masih layak beli atau masih layak untuk dimiliki. Atau printer ini insya Allah masih siap kerja. Gitu ya. Jadi kelihatan kok, nanti sampean center aja pakai flash atau pakai cahaya yang lain, yang penting sampean bisa melihat kondisi roll ini. Kalau dia posisinya masih rapat, bisa saya pastikan kondisinya masih bagus. Tapi kadang-kadang iku lek ana penjual sing rada nakal ya, kadang-kadang sore ngono ku diganjel dhisik Remisa karena nggak punya suku cadangnya. Lah, kalau dapat kondisi yang seperti itu ya solusinya harus ganti casing bagian bawah. Lah, ini hal-hal yang penting ketika kita membeli printer dalam keadaan second atau kondisi bekas. Hal berikutnya adalah kalau printernya itu non scan, tanpa ada scan dan fotokopi, para Remisa bisa mencoba dulu tombol power. Ini tombol power, ini tombol cancel atau tombol apa? Resume. Tombol cancel ini fungsinya ketika kita itu nggak jadi mencetak, kita bisa
mencet tombol yang ada di samping sini. Ini contohnya L310 dan ini contohnya pada L120 atau L121. Dia ada dua tombol. Yang satu tombol cancel, yang satu tombol power. Lah ini kalau nggak berfungsi keduanya remisa akan berpengaruh pada saat kita mereset intake level manual. Fungsinya ada dua tombol ini, satu pada saat reset intake level, terus keduanya pada saat kita mau cancel cetak atau pada saat kita mencetak itu nggak jadi ngono lho remisa, biar nggak boros-boros ke kertas akhirnya kita cancel. Jadi otomatis printer ini bisa mengcancel apa yang kita cetak tadi. Jadi tombol ini bisa para remisa pastikan ya pada saat membeli printer dengan kondisi bekas. Pastikan kondisinya tombol-tombol ini berfungsi dengan baik. Terus berikutnya adalah pada saat mencetak. Perhatikan saat remisa beli printer, sampean pastikan pada saat printer itu buat mencetak, narik kertasnya nggak sulit atau nggak gampang nyantol. Dicoba aja 20 atau sampai 30-an lembar lah, otomatis printer itu kalau memang bermasalah ya apa remisa ya pasti akan ada kendala. Kalau banyak kendala ya jangan dibeli, kecuali penjualnya itu apa ya bisa memastikan terkendalanya itu faktornya apa, bisa dari kertas bekas, bisa dari kertasnya yang terlalu tipis ya, wis kurang lebihnya ndak situ aja lah remisa. Hal yang terakhir yang bisa saya sampaikan remisa ya, setelah roll ini tadi bisa dipastikan dalam keadaan yang bagus atau baik. Sensor ini harus keadaan yang bersih. Sensor ini loh remisa harus keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu seperti apa? Kurang lebihnya keadaan yang baik itu sensornya seperti ini. Jadi dia bersih. Ini otomatis pada saat mencetak tidak akan mengganggu operasional printer. Terus bisa juga dilihat kalau ini sudah kayak apa ini namanya timing bell remisa. Ini lek wis mbludru ngono ku otomatis printernya kerjanya sudah sangat tinggi. Jadi sampean nanti lek beli kondisi yang timing bell ini sudah mbludru ya otomatis tinggal rusak tok ngono remisa. Jadi percuma pingin irit malah ngentekno duit. Terus fleksibel, kondisi yang gak sempleh, kondisi yang presisi. Terus pastikan juga saat membeli printer fisiknya itu bersih. Jadi ya kotor iku kotor sing wajar ya, misal kotor-kotor sing wajar ya wis piye ya intine ya. Lah kotor-kotor namanya printer second remisa. Kotor-kotor seperti ini wajar, tapi nggak boleh terlalu parah sing model-model kayak seperti iki. Iki kondisinya seperti ini, sampean beli ya otomatis sampean akan servis. Setelah beli servis ya spok bondo remisa wis ngetokno duit, malah nanti akan ada perbaikan. Itu remisa ya. Terus berikutnya yaitu ini ada pelumas, ini biasanya bisa kita dengar atau kita bisa kita teliti pada saat printer itu posisi saat mencetak. Jadi kalau memang dia suaranya halus ya kasarnya kasar wajar saat narik kertas ya itu bisa dipastikan kondisi penarik kertasnya bagus. Hal-hal semacam ini jarang dibahas oleh orang, tapi menurut saya hal itu sangat penting dan itu hak para pembeli pada saat menginginkan printer dengan keadaan kondisi bekas. Gitu ya remisa ya. Hal yang terakhir yaitu adalah coba saat sebelum printer itu dibawa pulang dicoba untuk ngeprint blok warna 1 lembar penuh. Lah hasil yang bagus itu seperti apa? Hasil yang bagus itu dia kondisinya padat mencetaknya. Ini saya setting high dalam arti kualitas tinggi. Ini pada saat settingan standar.
Ini tetap ada garis remisa, ada garis tipis seperti ini karena ini adalah batas kepala cetak. Batas apa ya, jumlah titik nozzle remisa. Itu pasti akan membekas seperti ini meskipun pakai tinta original. Lah yang nggak layak dibeli itu remisa, kondisinya cetaknya seperti ini. Lah otomatis pada saat printer ini buat nyetak standar dia akan bergaris seperti ini. Kalau buat nyetak Excel gitu saat garis-garis ngono remisa itu kayak putus-putus. Jangan dibeli kalau kondisinya seperti ini. Terus berikutnya dalam keadaan seperti ini kelihatannya dia itu penuh tapi kurang padat. Dia ada garis-garis tipis atau nyetaknya itu enggak setebel yang ini remisa. Ini kan tebel, hasil cetaknya padat. Cetak standar remisa. Lah ini kan dalam keadaan cetak standar hasilnya seperti ini, kayak ada rongga-rongga atau garis-garis tipis. Ini ada dua kesimpulan, print headnya sudah, membrannya sudah tipis, terus keduanya tintanya kualitasnya yang jelek. Lah untuk kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ketemu rai saya duwiluk remisa ya, untuk bahas kesimpulannya saja. Duwiluk tok, setelah itu wes sampean kuatirku leng wasno raiku nemen-nemen trauma ngono lho remisa. Ya. Saya ketemu raiku duwiluk, kita akan bahas kesimpulannya. Sebaiknya kita usaha itu membeli printer bekas atau baru gitu. Tetap tak ucapkan salam dulu meskipun telat remisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu gini. Jikalau misalnya para remisa ini memang mengharuskan untuk membeli printer second, ya dengan beberapa alasan tentunya remisa ya. Membeli printer second itu adalah pilihan, bukan masalah kepepet sih sebenarnya. Saya yakin bukan masalah kepepet biaya atau bagaimana, tapi karena yang jelas printer yang seri 3 digit itu memang lebih condong lebih awet atau lebih minim perawatannya daripada printer Epson yang 4 digit. Itu saya biasanya yang sering menjadi pertimbangan buat orang-orang yang biasanya mencari printer bekas. Tapi kalau memang ini untuk kebutuhannya pribadi dan untuk remisa ya, pengalaman atau serta pengetahuan di printer itu masih minim, saya menyarankan untuk membeli printer baru saja. Karena apa? Dengan beberapa yang sudah saya bahaskan tadi, yang saya ya kurang lebihnya seperti itu, bentuk mekaniknya, fisiknya, suku cadangnya ya seperti itu. Ya pasti ada plus minusnya, istilahnya punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Kalau memang terpaksa mengharuskan untuk membeli printer bekas, saya menyarankan atau merekomendasikan untuk membeli printer itu di orang-orang yang memang benar-benar paham printer. Tentu saja lebih efisiennya itu kayaknya coba mengenal atau cari tahu. Karena gini, mungkin di kota para remisa itu sebenarnya banyak teknisi printer yang memang benar-benar dia itu paham tentang printer, cuma para remisa masih belum tahu. Hal yang pertama kali adalah kita beli printer itu pastikan kita sudah cek, minimal ya kita tahulah fisiknya itu seperti apa. Kalau memang mengharuskan itu belinya online, ya paling enggak kita hal yang pertama kali adalah video call. Jadi kita bisa diperlihatkan fisiknya itu seperti apa. Terus keduanya, pastikan para remisa dikasih garansi. Karena apa? Garansi itu nanti istilahnya membuat kita itu setelah beli ku rasanya tenang ngono lho remisa. Jadi nggak kepikiran mari beli barang bukannya seneng, malah pikirannya sing double-double gitu. Karena kita harus lebih fokusnya ke arah pasar daripada kita memikirkan barang yang sudah kita beli. Hal itu sih, tapi kalau memang ini kebutuhannya untuk pribadi, untuk kebutuhan keperluan tugas sekolah atau pokoknya intinya keperluan pribadi lah, bukan untuk usaha ya. Tapi
saya sarankan lebih ke arah printer yang baru saja. Karena apa? Sudah dipastikan garansinya sudah resmi. Terus keduanya kita akan agak sedikit diminimalisir soal kerusakan atau soal kendala. Ya karena bagaimanapun juga printer itu adalah elektronik Remisa. Jadi hal yang sering kita ketahui ya, namanya elektronik itu tadi, sebaik apapun, sesempurna apapun, pasti ada apa ya, ada opsi kerusakan itu ya, meskipun apa ya, analisisnya lebih ya piye lek ku ngomongno, intinya itu ya meskipun barang itu baru, namanya elektronik itu di luar prediksi kita, itu pasti ada kerusakan-kerusakan meskipun kecil. Tapi paling enggak ya, namanya printer itu sendiri dia adalah tugasnya untuk operasional, apa ya, tugasnya produksi ya, otomatis kerjanya memang agak dominan rodok soro gitu Remisa. Jadi pekerjaannya memang untuk printer sendiri itu rekoso gitu. Ya poinnya itu tadi sih, teliti dahulu sebelum membeli, atau pastikan kita membeli barang itu mendapatkan jaminan atau mendapatkan garansi. Jikalau ada masalah atau ada apa-apa, kendala yang di luar dugaan kita akan lebih tenang atau lebih apa ya, rileks dalam pekerjaan gitu Remisa. Saya rasa untuk printer Epson 3 digit sudah cukup lengkap Remisa, karena ini nanti videonya akan terlalu panjang. Aku berusaha ngeringkes videonya, cuma saya khawatirnya itu kalau nggak langsung selesai malah marah penonton. Khawatirku itu para Remisa itu malah apa Remisa ya, jadi salah paham karena mendapatkan pengetahuan itu separuh-separuh. Tapi kalau memang dari awal tak bahas dan kesimpulannya seperti apa, jadi ya itu tadi efeknya videonya agak panjang. Bila mana ada yang kurang bermanfaat ya wis abaikan saja, anggap aja ini sebuah hiburan. Kalau memang para Remisa itu mendapatkan apa ya, hal yang cocok atau sesuai angen-angen para Remisa, ya monggo dipakai. Intinya saya di sini nggak punya kepentingan apapun promosi atau jualan di video kali ini, nggak Remisa. Jadi ini pure saya curahkan atau saya jawab pertanyaan buat para penonton, dan jawaban itu tadi sesuai sepengalaman saya gitu Remisa. Di akhir video saya ucapkan selamat beristirahat para Remisa, semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para Remisa usahanya juga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan sekeluarga, serta diberikan rezeki yang manfaat barokah. Sampai jumpa dalam video-video saya berikutnya. Cukup sekian, terima kasih, matur nuwun.